Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film berjudul A Company Man tahun 2012 akan menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran elit yang diburu agensinya sendiri akibat mengenal cinta dan mendambakan kehidupan normal. Semenegangkan apakah filmnya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Hyung-do, merupakan pembunuh bayaran profesional dan bekerja untuk sindikat berkedok perusahaan di bidang perdagangan logam, di mana saat ini Hyung-do mendapat tugas mengawasi pekerja paruh waktu bernama Rahun untuk menilai hasil kinerjanya di lapangan. 꼭 해본 것처럼 말한다. 아는 사람이었어요. 가수. 그래? 누군데? Karena dalam misi kali ini Rahun harus masuk ke kantor polisi dan membantai anggota kepolisian di sana, Rahun pun menyamar sebagai tukang paket untuk mengelabui penjaga di luar. Setelah berhasil masuk, Rahun langsung melancarkan aksinya dengan hanya bermodalkan satu senjata api dan sukses dengan misi tersebut. Rahun langsung bergegas pergi dari sana, tetapi ya, Hyung-do tiba-tiba muncul bermaksud menghabisi Rahun bukan tanpa alasan. Pekerja paruh waktu sebenarnya hanya dianggap aset yang bisa dibuang kapan saja jika sudah tidak diperlukan, dan keberadaan Rahun dianggap terlalu beresiko membocorkan rahasia perusahaan. Setelah menghabisi Rahun, Hyung-do langsung pergi meninggalkan lokasi tepat saat tim bantuan dari pusat mulai berdatangan. Hingga pada malam harinya, ia pun pergi ke perusahaan tempatnya bekerja dengan mengenakan setelan jas rapi layaknya seorang pekerja kantor biasa. Sekilas mirip kantor biasa, karena memang di mata hukum, pemerintah dan masyarakat, perusahaannya legal seperti perusahaan konvensional pada umumnya, diperkuat dengan berjalannya bisnis ekspor impor logam, yang padahal semua karyawannya adalah pembunuh bayaran. Setelah menandatangani berkas laporan pekerjaannya, Hyung-do dihampiri oleh wakil direktur perusahaan bernama Jong Tak yang sekedar ingin memastikan apakah Hyung-do sudah menghabisi Rahun atau belum. Karena jika tugasnya belum rampung, maka hal itu akan sangat beresiko bagi perusahaan. 알바 쓰자고 한 거 자기다. Singkat cerita, esok siang pun tiba. Karena Rahun sempat menyampaikan permintaan terakhir sebelum dihabisi, Hyung-do pun menemui mantan seniornya yang sudah lama pensiun bernama Ji-hon untuk meminta saran dari beliau apakah dia boleh menemui keluarga Rahun untuk sekedar memberikan uang hasil kerjanya. 왜 그만두셨어요? 별일도 아니었다. Alih-alih memberi saran, Ji-hon malah mengalihkan pembicaraan karena sadar jika Hyun-do sudah mulai jenuh akan profesinya sebagai pembunuh. Ia mengingatkan Hyun-do agar tidak sampai mengundurkan diri ataupun bersembunyi seperti yang dia lakukan, karena perusahaan tidak akan membiarkan setiap mantan karyawannya hidup. 그래서 어떻게 됐어요? 뭘 어떡하노? 이 아이가. Selesai dari sana, Hyung-do langsung pergi ke alamat tempat tinggal Rahun untuk menemui seorang wanita bernama Myung yang merupakan ibu dari Rahun. Setelah menjelaskan alasannya datang dan memberikan tupper bag berisi uang, Hyung-do memutuskan mampir untuk meyakinkan Myung jika anaknya baik-baik saja, namun tidak akan pulang dalam waktu dekat karena ada urusan pekerjaan. 그래요. 오빠 새끼가 독하긴 해. 아빠 죽던 날에도 연락 왔잖아. 그만하라고.
Saat masih bertamu itulah Hyung-do diberitahu oleh anak perempuan Myung terkait profesi ibunya yang ternyata dulu merupakan penyanyi lawas terkenal namun kehilangan popularitas. Mendengar lagu yang sengaja diputar oleh si anak, hal itu membuat Hyung-do merasa bernostalgia karena di masa kanak-kanaknya sering mendengarkan lagu tersebut. 괜찮습니다. Keesokan harinya di kantor, Hyung-do bertemu dengan bapak pimpinan perusahaan bernama Jeon yang ingin memberikan misi khusus. Misi tersebut adalah mengawasi direktur perusahaan bernama Jin yang telah hilang kontak sejak kehilangan putranya akibat kecelakaan. 진채국 부장 해외 출장 간 거 아니야? 7살 난 아들이 택시에 치였어. 죽었어. Tanpa buang waktu, Hyung-do langsung menjalankan misi tersebut diawali dengan membuntuti Jin kemanapun dia pergi. Setelah mengetahui tempat tinggal Jin dan bermaksud pergi dari sana, Hyung-do dikejutkan oleh Jin yang tiba-tiba muncul dari arah belakang dan 네가 날 해고시킬 수 있을 것 같냐? 그런 거 아닙니다. ya, Jin mengarahkan pistol ke arah Hyung-do karena mengira dirinya sedang jadi target incaran. Pada posisi seperti ini, Hyung-do pun menjelaskan bahwa alasannya datang adalah karena bapak pimpinan ingin Jin segera kembali bekerja. Namun Jin menolak karena ternyata ingin berhenti dari profesi tersebut. 그만둔다고. 이 사수 미친 거 맞지? 멀쩡해? Setelah menyampaikan pernyataan Jin pada Jong-tak, Hyung-do pergi ke sebuah tempat terapi untuk menjemput Rahun yang ternyata masih hidup. Alasan kenapa Hyung-do tidak menghabisi Rahun dan malah memasukkan kematiannya, sejak awal ia tahu jika Rahun memiliki seorang ibu dan adik perempuan yang harus dicukupi kebutuhannya. 그냥 넌 알바였으니까. Sebagai permintaan maaf, Hyung-do pun membawa Rahun ke sebuah restoran untuk mentraktirnya makan dengan mengajak serta Myung dan si adik, di mana kebersamaan ini juga dimanfaatkan oleh Hyung-do untuk mendekati Mihung karena rupanya sudah jatuh cinta sejak pandangan yang pertama. 물 드세요. Sementara Rahun dan si adik pergi main badminton, Hyung-do sendiri minum di warung pinggir jalan dengan Myung karena masih ingin menikmati momen kebersamaan ini. Karena keduanya semakin dekat, di sana Myung curhat kenapa dia bisa kehilangan popularitasnya sebagai penyanyi yang ternyata karena menikah di usia muda dan terpaksa harus berhenti mengejar karir sejak punya anak. 좋은 엄마 맞아요. 엄마는 다 좋아요. Mendengar hal tersebut, Hyung-do pun kagum pada Myung karena menurutnya itu adalah keputusan yang sangat bijak, bukan tanpa alasan. Myung rela kehilangan popularitasnya sebagai penyanyi demi bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu. 회사 일에 누구가 어딨어? Pembicaraan pun harus terhenti karena mendapat pesan berupa perintah untuk menghabisi Direktur Jin. Penasaran siapa orang yang telah mengeluarkan kebijakan tersebut, Hyung-do pun segera menghubungi Jong-tak untuk memastikannya dan terpaksa harus menjalankan perintah setelah tahu jika itu adalah keputusan para petinggi. 너 왜 이러는 거야? 진짜 짜증나게. Tanpa buang waktu, Hyung-do pun langsung menemui Jin bermaksud untuk menghabisinya dan beberapa hari kemudian, Hyung-do pun naik jabatan sebagai direktur menggantikan Jin selaku direktur lama perusahaan. Setelah sesi penyerahan jabatan selesai, ia langsung mengirim pesan pada Myung untuk mengajaknya berkencan dan sempat kesulitan memilih outfit untuk kencan spesial tersebut.
Bukan pergi nonton film bioskop atau jalan-jalan ke taman, Hyung Do justru mengantar Myung pulang ke rumah orang tuanya yang kebetulan mengelola sebuah kafe. Melihat Myung lebih ceria tidak seperti biasanya, sang ibu pun jadi ikut senang karena mengira Myung sudah menemukan calon suami baru yang akan bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir dan batinnya. 네가 인수해라. 이제 좀 편하게 살아야지 너도. 좋은 남자도 만나고. 무슨 일 해? 그냥 회사원. Masih di tempat yang sama, Hyung Do pun jujur terkait dirinya yang sudah lama mengidolakannya sekaligus suka pada Myung. Mendengar hal tersebut, Myung jadi malu-malu saat mengetahuinya karena ternyata juga memiliki perasaan yang sama. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Hyung Do dan beralih pada seorang detektif bernama Jo yang sedang mengecek rekaman CCTV untuk menyelidiki kasus pembantaian di kantor kepolisian waktu itu. Karena wajah Raun terlihat jelas dalam kamera dan diketahui belum memiliki riwayat kejahatan, Jo pun jadi curiga jika Raun telah dipekerjakan oleh orang lain. 지문도 없을 거고요. Demi memastikannya, Jo dengan ditemani rekan pun langsung pergi ke alamat tempat tinggal Rahun tepat saat Hyung Do datang mengantarkan Myung pulang. Yang karena Jo pernah melihat Hyung Do di area kantor kepolisian, ia pun langsung menanyakan tentang apa pekerjaannya dan di perusahaan mana Hyung Do bekerja. 됐죠 이제. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Saat Hyung Do sedang duduk di ruang manajer itulah, ia diminta menghadap Jeon karena ada hal yang penting yang harus dibicarakan, yaitu ya, Jin masih hidup karena ternyata Hyung Do tidak menghabisinya malam itu. Di depan para petinggi termasuk Jeon, Hyung Do pun mau tidak mau harus menghabisi Jin yang sudah dia selamatkan hidupnya. Namun kini malah menjerumuskannya ke dalam masalah. Selesai menghajar Jin, masalah lain pun muncul karena Jo tanpa diduga datang ke perusahaan tersebut. Setelah Jo pergi karena tidak menemukan hal aneh yang mencurigakan, Hyung Do langsung dipanggil ke ruangan Jong Tak yang kesal karena Hyung Do akhir-akhir ini sering melakukan kesalahan fatal. 나 이 새끼야. 한 번도 설명한 적이 없어. Dengan fakta bahwa Jong Tak sudah tahu mengenai kedekatannya dengan Myung, Hyung Do pun jadi khawatir pada keselamatan Myung dan langsung menemuinya untuk mengungkapkan perasaan. Bukan tanpa alasan, ia berencana akan berhenti dari pekerjaannya dan akan pergi membawa Myung sekeluarga bersamanya. 면 씨. 예뻐요. Setelah keduanya resmi jadian, Myung pun mengajak Hyung Do mampir ke konveksi tempatnya bekerja karena ingin memberikan sesuatu, di mana sesuatu yang dimaksud adalah sebuah tas kerja hasil buatan Myung sendiri untuk Hyung Do yang sepengetahuannya pekerja kantor beneran. Tanpa Hyung Do sadari, ternyata Rahun yang sebenarnya masih hidup juga kini telah sampai ke telinga Jeon yang kali ini tentu saja tidak akan memaafkan kesalahannya. Hingga di keesokan hari saat Hyung Do berada di kantor, ia diajak pergi ke suatu tempat oleh dua orang rekan sesama pembunuh bayaran dan ya, pertarungan pun terjadi di dalam mobil dengan Hyung Do yang sudah menyadari akan terjadinya hal tersebut. Beres menumbangkan salah satu dari mereka, Hyung Do harus menghadapi satu lagi pembunuh yang lihai dalam menggunakan pisau sampai akhirnya
Setelah memastikan kedua pembunuh itu tewas, Hyung-do pun segera menghubungi Rahun dan menyuruhnya agar mengajak Myung dan si adik ke lokasi penjemputan. Tanpa memberitahukan alasannya pada Myung, Rahun langsung membawa mereka pergi sesuai perintah. 어디 가는 거예요? 어디 가는 거냐고요? 세워요. 차 세우라고요. 가만히 있어요. Demi keamanan Myung sekeluarga, Hyung-do membawa mereka ke rumah Ji-hon untuk bersembunyi dari para pembunuh. Setelah mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh Hyung-do, Ji-hon pun memarahinya karena menganggap kesalahan Hyung-do terlalu fatal. 이마야, 내가 니처럼 난장 피고 나왔나? Meski begitu, Ji-hon yang merasa kasihan pun bersedia untuk membantu dan mengizinkan Myung sekeluarga sementara bersembunyi di rumahnya. Terkait apa yang akan dilakukan Hyung-do sekarang, Hyung-do memberitahu jika ia akan pergi ke kantor di Seoul untuk mengambil uang tunai simpanannya. 잘 모르겠어요. 어떻게 하다 보니까 일 그만두면 아무것도 없다. Sebelum berangkat ke Seoul, Hyung-do menyempatkan waktu untuk jujur pada Myung terkait pekerjaan dia yang sebenarnya. Meski kecewa karena telah dibohongi, keesokan paginya Myung pun memaafkan kesalahan Hyung-do dan bersedia untuk memulai kehidupan baru bersamanya. Alhasil, Hyung-do yang tidak ingin buang-buang waktu pun langsung berangkat ke Seoul dengan menggunakan bus. Setibanya di area kantor, ia diam-diam menyelinap masuk ke ruang bawah tanah untuk mengambil semua uang tunai yang disimpannya. Selesai dengan uangnya, Hyung-do buru-buru pergi ke rumah Ji-hon untuk mengajak Myung sekeluarga pergi, tetapi 왜 이러시는 거예요? ya, di sana sudah ada beberapa pembunuh bayaran termasuk Ji-hon yang ternyata telah kembali jadi bagian dari perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Ji-hon waktu itu, mereka yang terlibat dalam bidang ini mustahil untuk bisa menjalani hidup tenang. Dan alasan kenapa Ji-hon aman adalah karena dirinya hanya meminta cuti jangka panjang. Mengetahui fakta tersebut, Hyung-do pun menawarkan sebuah kesepakatan dengan akan memberikan semua uangnya asal keluarga Myung diperbolehkan pergi. Namun karena Ji-hon menolak suap tersebut, Hyung-do pun tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menghadapi beliau dan para anggota di sana dan meski berhasil menghabisi Ji-hon dan para pemburu bayaran, Hyung-do harus menerima kenyataan pahit yaitu kehilangan Myung akibat terkena peluru nyasar. Tak terima akan hal tersebut, Hyung-do pun langsung menyiapkan perlengkapan untuk membalaskan dendam kematiannya. Setelah menyiapkan beberapa senjata dan memakai rompi anti peluru, Hyung-do langsung berangkat ke perusahaan untuk menghabisi Ji-hon selaku pimpinan tertinggi. Hingga setibanya di lokasi tujuan, ia tanpa ragu menembak mbak resepsionis perusahaan yang sudah dibekali senjata api untuk menghabisinya. Bukan hanya si mbak resepsionis, semua karyawan di sana ternyata juga sudah dibekali senjata api sehingga akan cukup sulit bagi Hyung-do melancarkan aksi balas dendamnya. Yang tepat ketika ada dua karyawan menghadang, Hyung-do langsung bersiap dengan senjata api di tangannya dan ya, baku tembak pun terjadi di mana Hyung-do seorang diri harus menghadapi puluhan karyawan yang notabene sama-sama pembunuh bayaran. Memanfaatkan kebocoran tabung APAR untuk menimbulkan semacam kabut, Hyung-do kembali membrutal menembaki mereka semua sampai akhirnya setelah menghabisi para karyawan dan menghubungi pihak kepolisian agar datang, Hyung-do langsung masuk ke ruang rahasia untuk mencari keberadaan Ji-hon. Sempat tertembak namun selamat berkat rompi anti peluru, Hyung-do kali ini harus menghadapi seorang pria yang mahir dalam menggunakan pisau dan
Sempat dibuat kewalahan, Yungdo perlahan mulai membalikan keadaan meski hanya bermodalkan kertas kalender yang digulung sehingga beruntung di sana ada shotgun tergeletak sehingga Hyundo berhasil mengatasi pria tersebut. Selesai dengan itu, ia akhirnya menemukan keberadaan John yang berada di ruang penyimpanan berkas dengan ditemani oleh salah seorang karyawannya. 그만둔다고! Meski sempat terkena tembakan, Hyungdo bisa dengan mudah mengalahkan si karyawan karena dia berada di level berbeda. Namun saat Hyungdo akan menghabisi Jeon, tiba-tiba 관도. ya, Jeon pun tewas di tangan Rahun yang tanpa sepengetahuan Hyungdo datang menyusul. Karena pihak kepolisian sedang menuju ke perusahaan ini, Hyungdo meminta Rahun agar segera pergi, sedangkan dirinya akan menyerahkan diri. 회장 계단으로 15층까지 내려가면 청소 창고 있어. Masalah lain pun muncul karena Jong Tak datang dan menembaki mereka berdua. Tak ingin Rahun tewas di tempat ini, Hyungdo pun berusaha bangkit untuk menghabisi Jong Tak sampai akhirnya sebelum menyerahkan diri ke polisi yang sudah sampai di depan perusahaan, Hyungdo menghampiri Rahun yang terluka dan meminta agar segera pergi melalui jalur belakang. Bukan tanpa alasan, ia ingin Rahun menikmati masa muda dan mulai hidup baru dengan si adik memakai uang hasil kerja kerasnya. Tamat, endingnya sangat membagongkan.